warahmatullahi wabarakatuh. I'm Rizka. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rizka dalam pembelajaran tema 8. Pada pembelajaran hari ini masih sama seperti pembelajaran sebelumnya, yaitu jarak jauh. Namun Ibu harap kalian tetap semangat ya belajarnya walaupun dari rumah. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, pada hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Namun sebelum itu kita mereview, mengulang kembali nih materi sebelumnya. Waktu kita pembelajaran 1, kita belajar tentang anak yang mandiri. Anak yang mandiri itu apa sih? Anak yang mau berusaha mengerjakan sesuatu secara sendiri. Misalnya apa? Misalnya menyiapkan pelajaran, terus merapikan tempat tidur, terus mengambil makanan sendiri, dan sebagainya. Pembelajaran kedua, kita belajar tentang sila keempat Pancasila. Ada yang masih ingat? Dilambangkan dengan apa sila keempat? Dilambangkan dengan kepala banteng. Kenapa kepala banteng? Karena banteng merupakan hewan yang hidup secara berkelompok. Selanjutnya pada pembelajaran ketiga, kita belajar tentang tanda kecakapan khusus pada pramuka. Nah, tandanya ada banyak ya. Ada juru masak, ada juru kebun, dan sebagainya. Pada pembelajaran 4, kita belajar tentang sila pertama. Sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila disimbolkan dengan bintang. Nah, contohnya apa sih Bu sila pertama? Contohnya itu tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Lanjut, kita mulai ke pembelajaran 5 dan 6. Nah, pembelajaran 5 ada di halaman 93 ya. Mari kita membacanya bersama-sama. Yang pertama, Ahmad menyukai kegiatan berkebun. Ahmad juga mengurus sendiri tanamannya. Cara mengurus tanaman tuh bagaimana? Caranya dengan disiram, habis disiram diapain lagi? Diberi pupuk. Nah, kalau Ahmad nih kan suka kebun nih, suka kebun berarti dia termasuk tanda kecakapan pramuka yang mana? Masih ingat tanda kecakapan pramuka yang pernah kita bahas sebelumnya? Tanda kecakapan pramuka ada di halaman 74 ya. Ada P3K, terus ada menjahit, ada pengamat, ada gerak jalan, ada berkemah, ada juru masak, dan sebagainya. Karena Ahmad suka berkebun, berarti Ahmad tandanya itu apa? Tandanya itu juru kebun. Lanjut di cerita kedua, yaitu Rini suka makan berbagai kue dan telur goreng. Ia ingin membuatnya sendiri. Ia bertanya kepada ibu dan neneknya,
bagaimana cara membuat kue dan telur. Nah, habis itu dia praktekin nih. Nah, pas dia udah bisa, dan sekarang dia udah bisa nih praktek membuat telur goreng dan kue. Nah, karena si Rini itu sudah bisa membuat telur, berarti dia termasuk dalam tanda yang apa? Tanda yang juru masak, karena dia suka masak. Selanjutnya yang ketiga, banyak atribut pramuka yang ditempel pada seragamnya Nita. Nah, karena banyak nih Nita jadi pengen nih bisa menempel sendiri atributnya. Nah, lalu ia bertanya kepada ibu. Nah, sekarang dia sudah bisa memasang atribut pramukanya sendiri. Nah, si Nita berarti dia mempunyai tanda apa? Tanda kecakapan khusus yang menjahit. Baik, pembelajaran dilanjutkan. Di halaman 95 itu ada soal. Yang pertama, sebutkan kegemaran Ahmad berdasarkan bacaan tersebut. Kita lihat lagi pada bacaan pertama, Ahmad suka apa? Ahmad suka berkebun. Nah, lanjut soal yang kedua. Apa yang dilakukan Ahmad untuk menunjang kegemarannya? Apa yang dilakukan Ahmad? Ahmad rajin menyiram dan memberi pupuk pada tanamannya. Selanjutnya pada halaman 96, di situ ada tabel. Yang pertama, namanya siapa? Ahmad. Nah, kecakapan khusus yang dimiliki Ahmad tadi suka apa? Suka berkebun. Berarti dia tanda kecakapan khususnya yaitu berkebun. Terus nomor 2, namanya siapa? Namanya Rini. Rini mampu membuat telur sendiri, menggoreng telur. Nah, berarti tanda kecakapan khusus yang dimilikinya berarti Rini juru masak. Yang ketiga, namanya Nita. Nita udah bisa sendiri nih memasang atributnya pada baju pramuka. Nah, berarti tanda kecakapan khusus yang dimiliki Nita adalah menjahit. Sampai halaman 95 sudah, selanjutnya kita belajar halaman 99. Nah, di halaman 99 ini kita belajar tentang sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Selain itu, sila ketiga juga dilambangkan dengan pohon beringin. Contoh pengamalan sila ketiga yang pertama yaitu bekerja sama. Yang kedua, saling menolong. Yang ketiga, menghargai budaya. Seperti yang kita tahu, Indonesia negara kepulauan, jadi budayanya banyak. Nah, kita nggak boleh nih saling menjelekkan budaya masing-masing ya. Budaya A jelek, bagusan budaya B, itu kita nggak boleh. Kalau kita menjelekkan budaya, yang ada nanti malah pertengkaran. Sedangkan bunyi sila ketiga adalah persatuan. Nah, jadi kita harus menghargai budaya. Dan yang keempat yaitu berteman dengan siapa saja. Ingat bunyi sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Bersatu berarti kita harus bersatu. Kita tidak boleh nih milih-milih teman. Kita tidak boleh memilih teman, misalnya aku mau berteman dengan si A aja, gak mau sama si B. Soalnya si B berkulit hitam. Itu gak boleh ya. Kita harus bersatu karena kita Indonesia. Baik, selanjutnya kita ke pembelajaran 6. Pembelajaran 6 ada di halaman 105. Di pembelajaran 6 kita belajar tentang sila kelima Pancasila. Sila kelima berbunyi keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh pengamalan sila kelima yang pertama, adil dalam bermain. Ingat bunyi sila kelima itu apa? Keadilan sosial, berarti harus adil nih. Adil dalam apa? Adil dalam bermain. Kita jangan maunya kita terus nih yang main, yang teman-teman yang lain nanti dulu belakangan. Itu nggak boleh ya. Pokoknya kalau bermain harus adil, harus mendapat giliran. Yang kedua yaitu pembagian tugas. Misalnya ada tugas nih, tugas membawa barang bawaan untuk camping. Nah, yang lain membawa panci, membawa ember, kan gede-gede tuh. Nah, ketua regu malah cuma membawa garam buat naburin di sekeliling tenda supaya tidak ada ular. Kan garam kan kecil ya, berarti kan itu kan gak adil. Nah, kalau mau semuanya disamakan. Misalnya, berarti yang pertama bawa panci, yang kedua bawa ember. Nah, ketua regu misalnya bawa tikar, kan sama. Nah, contoh yang ketiga yaitu hak dan kewajiban harus seimbang. Kita jangan maunya cuma hak kita tuh untuk rumah kita harus aman nih, supaya tidak ada maling, tapi kita tidak menunaikan kewajiban kita untuk membantu ronda malam. Nah, itu nggak boleh ya. Untuk pengamalan yang keempat yaitu adil menggunakan fasilitas. Misalnya, kalau kita naik angkot nih, kita naik angkot, terus kita bayarnya misalnya cuma 2.000, bayar cuma buat diri kita. Nah, berarti kita kalau bawa tasnya jangan taruhnya di samping ya, tapi di pangku, karena kita harus barengan nih sama yang lain juga. Selanjutnya kita belajar tentang buku SKU. SKU itu apa? SKU itu adalah syarat kecakapan umum. S-nya syarat, K-nya kecakapan, U-nya umum. Buku SKU itu apa? Buku SKU itu buku yang berisi tentang syarat kecakapan yang ada di dalam pramuka. Semua buku itu berbeda. Misalnya, kalau buku yang hijau itu dikhususkan untuk siaga. Siaga itu yang berusia 7-10 tahun. Nah, kalau buku yang berwarna merah itu untuk penggalang yang berusia 11-15 tahun. Kalau yang kuning itu penegak untuk usia 16-20 tahun. Jadi ingat ya, kalau buku SKU itu buku yang berisi tentang syarat dalam pramuka. S-nya apa? Syarat, K-nya kecakapan, U-nya umum. Terus kalau hijau itu untuk siaga, merah untuk penggalang, kuning untuk penegak. Jadi jangan salah ya beli bukunya. Terus pembelajaran yang terakhir ini ada di halaman 109 tentang ciri-ciri pada bangun datar. Ciri-cirinya kita baru belajar tentang sudut dan sisi. Kita mulai dari sudut dulu. Sudut itu yang ada di ujung-ujung. Misalnya segitiga sudutnya ada 3. Kita hitung ya yang mana aja. Sudut yang pertama yang ini, sudut yang kedua yang ini, sudut yang ketiga yang ini. Ingat, sudut adanya di ujung-ujung. Nah, berarti segitiga sudutnya ada 3. Nah, kalau sisi itu adalah garisnya. Segitiga garisnya yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Berarti sisinya ada 3. Sekarang segi 4. Segi 4 misalnya di sini ada gambar jajar genjang. Nah, kita hitung sudutnya itu yang di ujung-ujung 1, 2, 3, 4. Berarti sudutnya ada 4. Sisi itu garisnya kita hitung 1, 2,
3, 4. Berarti sisinya ada 4. Nah, segi 5. Mari kita hitung sudutnya. Sudutnya nih ya, yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sudutnya 5. Sisi itu garis. Garisnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga dengan segi 6. Baik, itu tadi pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Ada yang masih ingat tadi kita bahasa Indonesianya belajar apa? Belajar tentang contoh cerita yang menggambarkan tanda kecakapan dalam pramuka. Misalnya, ada yang suka berkebun, berarti dia memiliki tanda apa? Tanda juru kebun. Misalnya lagi yang kedua, dia bisa menjahit. Nah, berarti dia memiliki tanda pramuka apa? Yaitu juru jahit. Untuk PPKN atau pendidikan Pancasilanya, tadi kita sudah belajar sila ke-3 dan sila ke-5. Kalau ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Kalau sila ke-5 dilambangkan dengan padi dan kapas. Kalau matematikanya tadi kita belajar tentang ciri-ciri bangun datar. Misalnya segitiga sudutnya ada 3, sisinya juga ada 3 dan sebagainya. Baik, karena kalian sudah menonton video, selanjutnya kalian jangan lupa menulis rangkuman materi hari ini. Jika sudah menulis rangkuman, kalian bisa mengerjakan tugas di Google Form. Caranya dengan mengklik link yang sudah Ibu share. Nah, yang ketiga, yang terakhir nih, kalian jangan lupa mengirimkan video apa? Video pengamalan dari sila-sila yang sudah kita pelajari. Nah, kan ada tuh sila yang bekerja sama. Nah, kalian bekerja samanya di rumah, yaitu misalnya dengan orang tua kalian. Nah, bekerja samanya gimana? Sama-sama mengurus rumah. Misalnya, kalian membantu ibu kalian untuk menyiram tanaman. Atau kalian bisa juga bekerja sama dengan adik kalian, misalnya membereskan mainan dan sebagainya. Jangan lupa divideokan terus kirim ke WA ibu. Selanjutnya jangan lupa juga, karena kita ini PJJ, jangan lupa untuk tetap murojaah surah Al-Fajr, surah Al-Ghosiyah, dan surah Al-A'la. Baik, terima kasih telah menonton video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.